masyarakat uh, ummatan wahidah, sebagaimana disinggung di awal, sebagai manusia kolektif, manusia sosial, maka tentu di era digital ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, tentu tantangan untuk membangun masyarakat madani yang egaliter misalnya, yang toleran, yang menjunjung nilai kebebasan berpendapat dan menjunjung prinsip-prinsip musyawarah, ini tidak bisa diserap secara maksimal oleh seluruh masyarakat di era digital ini, karena semua informasi hari ini masyarakat lebih mengandalkan informasi digital yang tentu saja ini sangat distorsif karena sangat dangkal, ditambah lagi akses digital antara masyarakat yang tidak merata. Jadi kita tidak bisa membayangkan upaya-upaya pembangunan masyarakat madani sebagaimana masyarakat yang dicita-citakan di dalam Al-Quran itu bisa tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses digital yang baik, misalnya di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar dan sebagainya. Karena hari ini semua akses informasi itu sumbernya dari digital. Dan yang kedua, tentu saja meskipun akses digital ini sudah bisa didapatkan, tetapi minimnya literasi digital di kalangan masyarakat ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena masyarakat di dalam menerima informasi, dalam mengakses informasi, dalam membaca perbedaan pendapat ini tidak bijak, dan cenderung yang terjadi adalah fitnah dan olok-olok atau saling menjelekkan. Dan tentu saja karena kesadaran literasi digital ini lemah, maka keamanan dan privasi individu maupun masyarakat secara umum juga rentan. Maka ancaman-ancaman seperti penipuan online, pelecehan online, atau pelanggaran-pelanggaran privasi yang mengancam keamanan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan yang keempat, tentu saja ini yang menjadi fenomena umum, di mana dengan hadirnya informasi digital, kita diserbu oleh banyak informasi-informasi yang kita tidak bisa memfilter mana informasi yang fakta dan mana yang hoax. Di era digital ini menciptakan lingkungan di mana hoax dengan mudah menyebar di semua platform digital. Hal ini yang akan menyebabkan keraguan, konflik, dan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat di dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tidak adanya etika digital, di mana saat ini karena ketiadaan etika ini terjadi matinya kepakaran. Orang sudah tidak lagi punya etika, dia baca Quran saja tidak bisa, kemudian mengkritik misalnya Prof. Syihab dalam persoalan kepemimpinan di dalam memahami Al-Maidah 51 misalnya, yang bahkan kemudian melabeli Pak Kures sebagai antek Cina, antek kafir dan sebagainya. Ini berangkat dari
nihilnya etika dan matinya kepakaran di era teknologi digital ini menjadi tantangan besar di dalam mewujudkan upaya membangun masyarakat madani, masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Al-Quran sesuai pemahaman kita dari beberapa mufasir yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kira itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema ini. Mohon maaf kalau pembahasannya agak boring karena saya kira temanya ini terlalu berat dan ada banyak kata kunci yang harus kita kaji dan tentu saja yang kita bahas ini cenderung simplifikasi atau penyederhanaan, tetapi itu semata-mata untuk memudahkan kita menelusuri tema-tema yang relevan terkait dengan kata kunci yang diberikan oleh Ustadz Joko. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ada feedback dari teman-teman untuk bisa saling sharing bersama terkait dengan tema ini. Untuk waktunya kami kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Abdul Rauf, atas pemaparan dari tema kita pada malam hari ini, Al-Quran dan Prinsip Masyarakat Madani. Ada beberapa catatan yang poin penting yang saya catat. Di antaranya, masyarakat Madani itu adalah gabungan antara civil society dan juga pesan-pesan dari wahyu Al-Quran. Kemudian ada perbedaan, di mana civil society itu adalah peradaban yang barat ya, yang lahir dari peristiwa Renaissance, yang menyingkirkan yang namanya posisi Tuhan. Berbeda dengan masyarakat Madani yang tentunya mementingkan hadirnya posisi Tuhan melalui wahyunya itu. Nah, juga ada redaksi beberapa Al-Quran, redaksi masyarakat Madani di dalam Al-Quran, diantaranya juga Umatan Wasaton, Muktasyidah, dan juga Wahidah, dan juga Khairu Ummah. Itu alhamdulillah kita pada malam hari ini mendapatkan beberapa ilmu. Nah, adapun untuk peserta yang ingin menanyakan tentang pemaparan materi pada malam hari ini, bisa ditulis di chat atau langsung mengaktifkan voice note-nya untuk langsung bertanya ke pemateri. Mungkin untuk pemantik, Ustadz izin saya ingin bertanya mengenai materi pada malam hari ini, khususnya tentang bagaimana sih kita itu melahirkan masyarakat madani yang simpel-simpel saja dulu, seperti menjaga kebersihan, patuh lalu lintas, apalagi taat dengan peraturan dan sebagainya. Karena kita ini nyata sekali, susah sekali, dan kita lihat di lingkungan kita seperti itu, sampah di mana-mana dan juga kadang lalu lintas diterobos juga. Nah, ini bagaimana cara kita untuk melahirkan atau menumbuhkan kemadanian itu di dalam diri kita, seperti itu. Apakah ada trik-trik khusus dan sebagainya. Nah, kemudian apakah demokrasi itu bagian dari syurah atau tidak? Karena demokrasi adalah, kalau tidak salah itu suara terbanyak, sedangkan dalam Islam tidak ada suara terbanyak, karena suara mutlak itu dari Allah dan wahyunya, melalui wahyunya. Seperti itu. Mohon maaf, Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dipersilakan waktu dan tempatnya. Izin bertanya. Ya, silakan Mas. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Rauf atas penyampaian materinya. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya nama saya Muhammad Isaruddin, yang terkait civil society dan masyarakat madani.
yang sudah dipaparkan di awal. Kalau tadi Pak Abdul Rahman menjelaskan antara civil society dan masyarakat madani itu adanya perbedaan dari segi unsur transidentalnya. Sedangkan kalau masyarakat madani itu eh, me- menganut ketuhanan, tapi tidak dengan civil society. Yang saya ingin tanyakan ini kalau kita melihat kita terisik lebih jauh ya, civil society dan masyarakat madani ini kita lihat yang lebih mendatangkan hasil itu adalah civil society. Buktinya saja Barat sampai sekarang menjadi negara-negara yang adidaya dan adikuasa. Segala peraturan-peraturan itu mereka terapkan dengan sebaik-baik mungkin, ya. Sehingga kita lihat keamanan, kemudian kebersihan dan semuanya terjaga. Walaupun memang dari segi unsur ketuhanan mereka itu nol. Itu berbeda dengan ketika kita mencoba membahas masyarakat madani khususnya kepada Indonesia yang sekarang ini mayoritas Muslim terbesar di dunia. Nah, itu kita jarang sekali temukan. Ya, itu menurut Pak Abdul Rauf itu kira-kira apa yang kurang, apa yang tidak ada, sehingga kita bicara masyarakat Madani